Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Tetap semangat ya walaupun kita pembelajarannya daring. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 menyayangi tumbuhan dan hewan. Disimak ya. Dayu senang membaca dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, main bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Sumber www.rumahdongeng.com. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan dongeng yang barusan dibaca. Nomor 1, siapa teman dari pohon apel? Jawabannya adalah teman dari pohon apel adalah anak laki-laki. Kemudian nomor 2, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Apa? Iya, pohon apel merasa sangat gembira, senang atau bahagia. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Iya, kebaikan yang diberikan pohon apel adalah memberikan kebahagiaan, memberikan semua cabang-cabang pohon kepada temannya untuk membangun rumah dan memberikan kenyamanan pada saat temannya sudah tua. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Jawabannya adalah pohon apel merasa kesepian dan sedih karena teman laki-lakinya tak kembali untuk mengunjunginya atau lama tidak kembali mengunjunginya ya. Jadi pohon apel merasa sedih. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Iya, di akhir cerita pohon apel menangis karena akhirnya dia bisa bersama kembali dengan teman laki-lakinya.
Nah, jadi itu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan teks dongeng yang dibaca. Selanjutnya, ayo berlatih. Nah, ini kita akan berlatih. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil beberapa helai daun kering dan meletakkannya di kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering, sedangkan di kotak kedua ada 15 daun kering. Sekarang akan kita hitung ya berapa jumlah daun kering yang dikumpulkan oleh Dayu baik di kotak pertama dan juga kotak kedua. Dayu menghitung semua daun kering. Di kotak pertama tadi ada 35 helai dan di kotak kedua ada 15 helai ya. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Nah, sekarang Dayu ingin tahu jika posisi kotak tadi ditukar, apakah jumlahnya akan tetap sama? Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, sekarang akan ditukar oleh Dayu, kira-kira jumlahnya sama atau tidak. Jadi ditukar 15 ditambah 35. Kalau tadi 35 ditambah 15, sekarang 15 ditambah 35 sama dengan, ternyata hasilnya sama 50. Ya, jadi walaupun dipindah atau ditukar posisinya, ternyata hasilnya tetap sama, yaitu 50 helai daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50, kemudian ditukar tempatnya, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 itu sama hasilnya dengan 15 ditambah 35. Kita coba penjumlahan lainnya. 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Kita tukar ya tempatnya menjadi 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 itu hasilnya sama dengan 930 ditambah 120. Kemudian kita akan coba mengerjakan latihan di bawah ini. Nomor 1. 200 ditambah 350 berapa? Iya, 550. Kita tukar tempatnya menjadi 350 ditambah 200 sama dengan, ternyata sama 550. Kemudian kesimpulannya adalah 200 ditambah 350 itu ternyata hasilnya sama dengan 350 ditambah 200. Nomor 2, 500 ditambah 220 hasilnya adalah 720. Sekarang kita tukar tempatnya menjadi 220 ditambah 500 sama dengan, ternyata sama hasilnya 720. Jadi kesimpulannya 500 ditambah 220 itu sama dengan 220 ditambah 500. Nomor selanjutnya, nomor 3, 470 ditambah 510 sama dengan 980. Kita tukar tempatnya menjadi 510 ditambah 470. Ternyata hasilnya sama 980. Kesimpulannya adalah 470 ditambah 510 itu hasilnya sama dengan 510 ditambah 470. Nomor 4, 400 ditambah 430 itu sama dengan 830.
kita tukar juga tempatnya ya, menjadi 430 ditambah dengan 400. Ternyata hasilnya sama, 830. Jadi kesimpulannya 400 ditambah 430 itu sama hasilnya dengan 430 ditambah dengan 400. Sekarang nomor 5. 480 ditambah 605 sama dengan 1085. Anak-anak diingat ya, kalau menulis angka ribuan dihitung dari belakang 1, 2, 3 kemudian titik. Ya, diingat-ingat ya nak ya. Nah, sekarang kita tukar tempatnya menjadi 605 ditambah 480, ternyata hasilnya sama, 1085. Jadi kesimpulannya adalah 480 ditambah 605 itu hasilnya sama dengan 605 ditambah 480. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya nak ya. Boleh dilihat bukunya, ini ada di buku tema kalian. Oke, tetap semangat, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menyanyi ya. Hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu cemara digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama perjalanan. Nah, ini lagunya ya. Jadi lagu cemara itu temponya 3/4 dan yang menciptakan atau ciptaannya adalah Ate Mahmud. Kalian akan ibu dengarkan lagu ini ya. Mari kita dengarkan lagu cemara. Oke, dengarkan lagunya ya. Boleh kok sambil bernyanyi. Bergerak-gerak kian kemana.
kalian hari ini sudah belajar tema 2, subtema 1 PB1 ya. Sudah belajar dongeng, kemudian kalian juga sudah belajar menukar tempat hitungan ya. Kemudian juga sudah belajar menyanyi. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang dipahami, kalian boleh bertanya dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.